Shalom, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, bertemu lagi dengan saya Mr. Ram. Hari ini kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Ya, Mr. berharap kita semua dalam keadaan sehat. Ya, pagi hari ini sebelum kita mulai dengan penjelasan materi kita pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pagi hari ini kita masih dalam buku tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, hari ini kita masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, sebelum kita mulai, Mister mau bertanya kepada anak-anak. Siapakah yang memiliki hewan pemeliharaan di rumah? Contohnya, ayam, atau kucing, atau anjing. Nah, peliharaan hewan adalah merupakan makhluk hidup dengan memiliki ciri-ciri. Contohnya ciri-ciri berkembang biak. Kalau ayam, contohnya ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, semua makhluk hidup yang ada di bumi itu semua memiliki ciri-ciri berkembang biak yang berbeda. Ya. Nah, hari ini kita juga masih dalam materi yang sama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Itu tadi Mister jelaskan masuk dalam materi yang minggu lalu, mereview kembali supaya anak-anak juga bisa mengerti. Oh, hewan ini berkembang biak dengan cara seperti ini. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Nah, tahukah kalian semua tentang cara makhluk hidup berkembang biak? Nah, makhluk hidup memiliki caranya sendiri-sendiri untuk tumbuh dan berkembang dalam semua perkembangan makhluk hidup. Nah, peristiwa bertambahnya ukuran makhluk hidup itulah yang disebut pertumbuhan, ketika semua makhluk hidup mengalami perkembangannya dalam ukurannya masing-masing. Nah, kebutuhan makhluk hidup juga dengan beragam jenisnya sendiri-sendiri ya. Nah, kebutuhan makhluk hidup itu baik itu hewan, tumbuhan maupun manusia, mereka saling membutuhkan dan dengan cara beradaptasi. Contohnya ayam, makhluk hidup ayam ya. Kalau ayam, dia berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ayam pun juga dia bisa beradaptasi dengan sesama jenisnya. Ya, untuk saling bekerja sama. Bebek pun juga seperti itu, dia berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan hidup di air, tapi dia berkembang biak dengan cara bertelur juga. Dan cicak yang biasanya setiap hari anak-anak lihat, kadang dia di tembok. Nah, itu dia bertelurnya bisa telurnya nempel di tembok atau di plafon. Itu dengan ciri-ciri berkembang biak yang berbeda. Nah, sekarang beranak. Babi, kucing, kambing, sapi itu masing-masing berkembang biak dengan cara
beranak, babi beranak, kucing beranak, kambing beranak, sapi beranak. Maka masih banyak hewan-hewan lain yang berkembang biak dengan cara beranak. Nah, bagaimana cara supaya anak-anak bisa mengetahui bahwa makhluk hidup ini bisa berkembang biak? Nah, ada dua jenis makhluk hidup supaya dia bisa berkembang biak. Yang pertama ada betina, ada jantan. Nah, yang biasa bertelur, kalau ayam yang biasa bertelur itu ayam betina. Kalau ayam jantan tidak pernah dengar kalau ayam jantan itu bertelur. Hewan beranak pun juga seperti itu. Tidak pernah ada kalau hewan jantan itu beranak. Yang ada itu hewan betina yang bisa beranak. Tapi mereka dengan proses masing-masing sehingga bisa terjadi antara bertelur dan beranak. Nah, Mister berharap supaya anak-anak bisa belajar bagaimana bisa mengetahui, oh ayam ini bertelur dengan cara seperti ini. Terus oh hewan beranak, oh babi beranak dengan cara seperti ini. Anak-anak bisa belajar sendiri-sendiri. Kalau memiliki hewan peliharaan di rumah pasti anak-anak tahu. Nah, makhluk hidup pun juga memiliki kebutuhan umum bagi semua makhluk hidup. Nah, kebutuhan yang semua makhluk hidup membutuhkannya adalah ada kebutuhan umum. Makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup. Kebutuhan umum itu yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Contohnya makanan. Makanan merupakan kebutuhan umum bagi semua makhluk hidup. Nah, tanpa makanan, makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri tanpa hewan dan manusia. Nah, makanan pun juga itu sangat berfungsi sebagai energi yang bisa menghasilkan tenaga bagi semua makhluk hidup. Kalau makhluk hidup tidak makan, kira-kira dia bisa kuat enggak? Nah, itu pertanyaan yang sangat penting. Kira-kira hari ini, contohnya, Mister kasih contoh satu anak aja. Contohnya kalau Hans hari ini nggak makan, kira-kira sampai malam bisa bertahan nggak? Mister pikir tidak bisa bertahan, mungkin bisa sakit. Jadi makhluk hidup sangat membutuhkan makanan. Yang kedua, air. Air juga adalah sumber dalam kehidupan semua makhluk hidup. Nah, tanpa air, makhluk hidup pun juga tidak bisa hidup. Kita memiliki punya makanan untuk makan, tetapi kalau tidak punya air untuk minum bagaimana? Apakah kita bisa bertahan? Tidak bisa bertahan. Jadi itu kebutuhan umum. Nah, salah satunya lagi adalah udara. Udara itu dibutuhkan oleh semua makhluk hidup juga. Ya, dikarenakan udara akan membantu dalam sistem pernapasan manusia. Nah, jadi kalau tanpa udara, pernapasan kita pun juga bisa terganggu ya. Karena kita membutuhkan udara untuk menghirup. Ya, jadi kalau pagi-pagi itu biasanya orang harus berolahraga, lari, jalan santai untuk menghirup udara segar atau untuk menikmati udara pagi yang sehat. Atau matahari mulai terbit, harus kita mencari udara segar. Ya, nah, nanti anak-anak bisa melihat di buku tema halaman 11 sampai dengan halaman 13. Pembelajaran 3 itu. Nah, ada tugas yang perlu anak-anak kerjakan.
di halaman 13, ayo menjak. Ada 5 pertanyaan yang perlu anak-anak mengerjakan, terus selesai mengerjakan bisa kirim ke grup kelas masing-masing ya. Jadi kelas 3 bisa kirimnya ke grup kelas 3 dan kelas 4 boleh mengirimkannya di grup kelas 4 karena sudah masing-masing kelas memiliki grup yang berbeda ya. Jadi materi kita yang Mister jelaskan hari ini sampai di sini. Mister berharap semua anak-anak bisa mengikuti video ini dengan baik dan bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati.